Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya dan juga sebagai kelompok 3 dari kelas 2024C. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Nurul Istighfaroh, kami akan mempresentasikan sekaligus membuat video pembelajaran mengenai materi teori perilaku, behaviorisme, dan teori belajar sosial Bandura. Untuk teman-teman simak penjelasannya. Teori belajar perilaku behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Hal ini dikemukakan oleh Miguel et al. Tahun 1992. Teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau biasa disebut respons, hukum-hukum mekanistik. Belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seorang anak bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, tokoh penting dalam teori ini adalah Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Stimulus adalah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik untuk membentuk tingkah laku, sedangkan respons adalah tanggapan atau kemampuan berupa pikiran, perasaan, ataupun tindakan yang ditunjukkan oleh anak setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Contoh teori belajar perilaku behaviorisme. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada beberapa hal. Yang pertama, mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedua, memunculkan perilaku-perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembiasaan-pembiasaan atau disebut drill. Yang ketiga, memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang stagnan dan tidak pernah berubah, sehingga hal ini akan disampaikan sama setiap tahunnya. Yang keempat, memandang mengajar hanya sebagai transfer pengetahuan dan belajar sebagai proses untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Yang kelima, kurikulum dikembangkan secara terstruktur dan pengetahuan sudah ada, sehingga siswa tersebut tinggal mempelajarinya. Selanjutnya, pada aplikasi teori belajar behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, sifat materi pelajaran. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran. Dan yang keempat, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya, proses pembelajaran yang berpijak pada teori behaviorisme. Yang pertama, dengan menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi atau biasanya disebut SK, dan kompetensi dasar atau biasa disebut KD, serta indikator ketercapaian. Yang kedua, menentukan materi pelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan stimulus berupa pertanyaan, latihan, dan tugas-tugas dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, adanya aktivitas memberikan hadiah dan memberikan hukuman yang biasanya diamati oleh guru pada setiap perilaku oleh siswanya. Selanjutnya ada teori belajar sosial Bandura.
Teori belajar sosial Bandura ini menyimpulkan bahwa manusia mengambil informasi dan memutuskan tingkah laku berdasarkan lingkungan dan tingkah laku orang lain yang ada di sekitarnya. Albert Bandura menjelaskan ada 4 teori komponen penting dalam teori belajar sosial Bandura. Yang pertama yaitu memperhatikan. Dengan memperhatikan suatu perilaku atau objek secara psikologi, manusia sejak kecil memiliki sifat cenderung meniru perilaku orang tua, guru, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga penerapan metode memperhatikan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua yaitu menyimpan. Proses menyimpan apa yang telah diamati untuk diingat. Agar pengamatan dapat membawa respons yang baru, maka pola-pola tersebut harus direpresentasikan secara simbolis di dalam memori. Proses menyimpan ciri-ciri terpenting dari suatu kejadian sehingga bisa dipanggil kembali dan digunakan ketika diperlukan. Yang ketiga yaitu produksi gerakan motorik. Di produksi gerakan motorik ini, kita bisa menerjemahkan hasil pengamatan menjadi tingkah laku sesuai dengan model yang telah diamati. Setelah memberi perhatian kepada sebuah model dan mempertahankan apa yang sudah diamati, kita akan menghasilkan perilaku. Individu mampu secara fisik yaitu melaksanakan perilaku tersebut. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan tentang perilaku yang bisa dijadikan model, yaitu yang pertama, bagaimana saya melakukan hal tersebut? Sudah benarkan tindakan saya ini? Yang terakhir yaitu penguatan dan motivasi. Di penguatan dan motivasi ini ada dorongan motivasi untuk mengulang-ulang perbuatan supaya tidak hilang. Metode pembiasaan yang dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, pembiasaan dapat dilakukan sejak kecil, sehingga ia akan terhindar dari melakukan hal-hal yang bertentangan. Dan yang kedua yaitu pembiasaan bisa dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga akan dapat berjalan secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu diperlukan ketegasan, ketekunan, dan konsekuen dari orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga, atau guru yang sebagai pendidik di dalam sekolah. Dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan pembiasaan yang bersifat mekanistis perlahan-lahan yang dikemas menjadi pembiasaan yang disenangi oleh anak-anak. Selanjutnya adalah contoh teori belajar sosial Bandura. Yang pertama yaitu ketika anak meniru kebiasaan atau perilaku yang dilakukan orang tuanya. Jadi, pernyataan tersebut adalah termasuk ke dalam contoh teori belajar sosial Bandura karena mencerminkan konsep modeling atau peniruan perilaku. Dalam teori belajar sosial Bandura, individu dapat belajar bukan hanya melalui pengalaman langsung seperti percakapan atau mungkin bahkan latihan, tetapi juga dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dikenal sebagai observational learning. Yang kedua yaitu ketika seseorang melihat konten media sosial yang sedang ramai diperbincangkan lalu dengan adanya motivasi yang muncul dari dalam diri individu, maka individu akan melakukan suatu hal seperti ikut berempati atau bahkan meniru perilaku sesuai dengan apa yang mereka lihat di konten tersebut. Jadi, pernyataan di atas termasuk ke dalam contoh teori sosial Bandura karena menggambarkan bagaimana individu dapat belajar serta mengadopsi perilaku baru melalui pengamatan dan interaksi dengan media sosial atau lingkungan sosial mereka. Menurut Bandura, ada 4 komponen utama dalam pembelajaran sosial seperti perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Dalam konteks pernyataan di atas, pada aspek perhatian yaitu terjadi ketika individu melihat konten media sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Hal ini menunjukkan bahwa individu memberikan perhatian terhadap apa yang mereka lihat di media sosial yang kemudian menjadi langkah pertama dalam proses pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu ada tahap retensi, yakni ketika setelah melihat konten tersebut,
Individu menyimpan informasi dan ide yang mereka lihat baik secara langsung ataupun dalam bentuk inspirasi. Hal ini mengarah pada penyerapan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap reproduksi, yakni di mana individu kemudian meniru atau mengadaptasi perilaku yang mereka lihat di media sosial. Misalnya, jika konten tersebut mendorong empati atau tindakan sosial tertentu, maka individu akan meniru perilaku tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tahap yang terakhir yaitu motivasi, yang di mana di sini motivasi yang muncul dalam diri individu memainkan peran penting. Jika mereka merasa terinspirasi atau mendapatkan dorongan emosional dari apa yang mereka lihat, maka mereka lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang sesuai. Dalam hal ini, motivasi internal seperti rasa empati atau dorongan untuk meniru sangat mempengaruhi seberapa besar mereka ingin mereplikasi perilaku yang diamati tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam keseluruhan proses ini, teori pembelajaran sosial Bandura menekankan bahwa individu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi terhadap orang lain, baik dalam kehidupan nyata maupun melalui media sosial. Dengan demikian, konten media sosial yang menginspirasi dan menggerakkan emosi seseorang dapat berfungsi sebagai pemicu perilaku yang sesuai dengan apa yang mereka lihat. Yang ketiga yaitu ketika seseorang mendapatkan informasi dari berbagai sumber dalam bentuk pengetahuan dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam contoh teori sosial Bandura, khususnya konsep modeling atau observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Jadi, menurut Bandura, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan mengamati tindakan orang lain atau yang dikatakan dengan modeling, baik secara langsung maupun melalui berbagai sumber informasi. Dan kemudian, individu merefleksikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran melalui pengamatan dan interaksi dengan lingkungan sosial yang melibatkan perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Yang terakhir yaitu ketika seorang guru yang harus berperilaku baik sebagai teladan bagi para siswa. Pernyataan tersebut merupakan termasuk ke dalam teori sosial Bandura karena berhubungan langsung dengan konsep modeling dan observational learning yang menjadi inti dari teori ini. Jadi, menurut Bandura, individu dapat belajar tidak hanya melalui pengamatan langsung atau pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap sebagai model seperti halnya guru, orang tua, atau figur otoritas lainnya. Nah, ketika guru bertindak sebagai teladan, siswa akan mengamati dan meniru perilaku tersebut baik itu positif ataupun negatif. Bandura juga menekankan pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika seorang guru menunjukkan perilaku yang baik dan berhasil dalam melaksanakan nilai-nilai yang positif, maka siswa akan cenderung dengan lebih yakin bahwa mereka juga dapat meniru perilaku tersebut dan mencapai hal yang serupa. Dengan demikian, guru yang berperilaku baik bukan hanya memberikan contoh tetapi juga meningkatkan keyakinan siswa akan kemampuan mereka untuk mengikuti perilaku positif itu. Jadi, secara keseluruhan, teori Bandura mendalilkan bahwa pembelajaran yang efektif seringkali terjadi melalui pengamatan dan peniruan model, menjadikan peran guru sebagai teladan sangat penting dalam pembentukan perilaku siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dan di kesempatan kali ini kami akan mengenai teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivistik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul, Ibu Asri, dan juga Ibu Ardina karena telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan mengenai materi ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deviansya Rifatul Hima dengan 3 digit NIM terakhir 097. Perkenalkan, nama saya Queen Najwa Maisa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 099.
Perkenalkan, saya Fiorina Faliza Savitri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mulai dengan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk awalan ini kita akan main game atau ice breaking dan kita sudah menyiapkan 2 ice breaking. Untuk peraturan permainan ini akan dibantu oleh Kak Violin dan Kak Devi. Silakan Kak Violin dan Kak Devi. Halo semuanya, di sini aku sama Kak Devi akan memandu ice breaking kita pada pertemuan kali ini. Nah, ice breaking yang pertama kita sudah sediakan deskripsi. Nanti kalian boleh menyebutkan apa nama benda yang ada di deskripsi tersebut. Bisa di next. Yang pertama ada saya panjang dan digunakan untuk menulis. Saya bisa dihapus dan saya memiliki banyak warna. Siapakah saya? Ada yang bisa tebak enggak? Oke, betul. Jawabannya coba kita lihat, bisa di next. Jawabannya pensil. Lanjut ke soal yang kedua. Saya digunakan untuk memotong kertas atau benda lainnya. Saya memiliki bilah tajam yang harus digunakan dengan hati-hati. Saya sering ditemukan di meja kerja atau di ruang kerajinan. Siapakah saya? Ya, benar. Jawabannya gunting. Bisa di next, Kak. Saya bisa membuatmu tetap hangat, tetapi saya tidak bisa berbicara. Siapakah saya? Iya, benar. Jawabannya selimut. Saya bisa membuatmu melihat lebih jelas. Saya sering digunakan oleh orang yang memiliki masalah penglihatan. Saya bisa terbuat dari kaca atau plastik. Siapakah saya? Kacamata. Oke, next. Saya memiliki lengan, tapi tidak memiliki jari, dan memiliki leher, tetapi tidak memiliki kepala. Apakah saya? Ya, jawabannya baju. Selanjutnya adalah ice breaking yang kedua yang akan dipandu oleh Kak Devi. Monggo Kak Devi. Oke, halo semuanya.
Nama aku Devian, aku akan memandu permainan ice breaking yang kedua. Untuk ice breaking yang kedua ini, kita harus menghitung jumlah segitiga yang ada di dalam gambar. Untuk soal yang pertama, ada berapakah segitiga dalam gambar ini? Oke, mari kita lihat jawabannya adalah ada 18 segitiga dalam segitiga tersebut. Lanjut soal yang kedua. Ada berapakah segitiga dalam gambar ini? Oke, mari kita lihat jawabannya. Ada 27 segitiga dalam gambar tersebut. Oke, selanjutnya ada berapa segitiga dalam gambar tersebut? Oke, jawabannya adalah ada 24 segitiga dalam gambar tersebut, di mana yang berwarna merah adalah jumlah dari segitiga yang ada dalam gambar tersebut. Oke, aku kembalikan moderator. Nah, baik. Selesai sudah ice breaking di materi ini. Harapannya dapat membantu teman-teman ini untuk lebih fokus dan lebih mudah memahami materi yang akan kami sampaikan. Nah, di pembahasan kali ini kami bertiga akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan contoh penerapan dari kedua teori belajar tersebut. Next. Oke. Yang pertama adalah teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif ini kami mengambil pendapat dari 4 ahli. Yang pertama adalah menurut Jan Biase. Jan Biase ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif ini merupakan suatu proses genetik. Nah, setiap seseorang ketika bertambah perkembangan pertumbuhannya, maka kognitifnya juga akan berkembang. Seperti seorang siswa yang nantinya bertambah usia, maka kognitif juga akan mengikuti perkembangan itu. Terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif yang dialami oleh seorang individu, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, lalu tahap operasional konkret, dan operasional formal. Tahap sensori motorik ini dialami oleh seorang anak pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak itu akan mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas motorik. Lalu semua gerakan itu juga akan diarahkan ke mulut dengan merasakan keingintahuan dari sesuatu. Pada tahap praoperasional dialami pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada usia 2 sampai 4 tahun, anak mampu menggunakan bahasa sederhana sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Nah, pikiran anak ini juga masih bersifat transduktif. Contohnya saja, seorang pria di keluarga itu merupakan ayah ya. Nah, maka seorang anak juga dapat menganggap bahwa semua pria itu adalah ayahnya. Lalu pada usia 4-7 tahun, di tahap ini anak itu telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Pada tahap konkret ini dirasakan pada usia 7-11 tahun, di mana pemikiran anak itu meningkat atau bertambah logis dan koheren. Lalu kemampuan berpikir anak juga sudah operasional, imajinatif, dan dapat menggali objek dengan memecahkan atau untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat berpikir dengan pola yang abstrak. Dan pola berpikirnya juga sudah logis yang mampu membuat mereka berpikir tentang apa yang orang juga memikirkannya. Oke, next. Lalu yang kedua adalah teori kognitif menurut Jerome S. Brunner. Nah, inti dari pendapat
Jerome S. Bronner adalah siswa itu bisa menemukan sendiri mengenai konsep, prinsip, dan teori melalui contoh-contoh yang mereka temui atau mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya adalah siswa itu belajar melalui pengalaman aktif. Nah, kita bisa memberi perintah pada siswa itu bukan memberitahu mereka tentang sesuatu, tetapi mendorong mereka untuk berpartisipasi, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui penggunaan alasan dengan mengkonstruksikan arti dari informasi yang mereka terima. Oke, next. Selanjutnya adalah teori kognitif menurut David Ausubel. Nah, inti dari teori belajar kognitif menurut David Ausubel ini adalah tentang belajar adalah bermakna. Belajar bermakna ini merupakan suatu proses yang dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru itu harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Dan yang terakhir adalah teori belajar kognitif menurut Robert. Nah, menurut Robert ini, belajar itu merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu. Nah, sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa atau pengalaman eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Dari 4 pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan ide pokoknya dari teori belajar kognitif adalah melibatkan proses genetik dan melibatkan lingkungan sekitar. Selanjutnya, materi teori konstruktivistik. Ada pendapat menurut beberapa ahli mengenai teori konstruktivistik. Yang pertama adalah menurut Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama dalam dahar tahun 1989 menegaskan bahwa perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Ini artinya Piaget menegaskan bahwa perolehan kemampuan berpikir seseorang akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui tentang suatu pengetahuan sebagai pengalaman atau persoalan. Sedangkan menurut Vygotsky menekankan bahwa pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Intinya Vygotsky menegaskan bahwa dalam perolehan suatu pengetahuan adanya interaksi sosial sangat mempengaruhi. Maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme menurut pandangan Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yaitu pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Namun, pengetahuan lebih diutamakan pada proses mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka atau membangun sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Artinya, siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya sendiri berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. Selanjutnya, menurut Hill, konstruktivistik merupakan teori tentang bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan mempraktikannya dalam kehidupan. Sedangkan menurut Szymanski, teori konstruktivistik adalah teori belajar yang melibatkan aktivitas aktif di mana siswa membina sendiri akan pengetahuan dan merupakan proses menyelesaikan konsep serta ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya.
Dalam pandangan ini, proses belajar bukan sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan individu membangun makna berdasarkan pengalaman dan pemahamannya sendiri. Konstruktivisme menekankan bahwa setiap orang memiliki perspektif unik yang dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang mereka, sehingga belajar adalah proses yang sangat personal. Sehingga intinya adalah teori konstruktivistik adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang secara pasif diterima begitu saja, melainkan sesuatu yang aktif dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Sederhananya, kita tidak hanya menyerap informasi seperti spons, tetapi kita membangun pemahaman kita sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Secara singkatnya adalah teori belajar konstruktivistik. Secara singkatnya adalah teori belajar konstruktivistik merupakan proses belajar secara aktif di mana siswa membangun makna dari sebuah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pemahamannya sendiri. Dengan menerapkan teori ini, siswa dapat berpikir kritis, meningkatkan imajinasi dan kreativitas, serta pembelajaran menjadi lebih bermakna. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan dalam pembelajaran. Next. Penerapan teori kognitif menurut Jean Piaget. Pada pembelajaran, materi disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Misalnya, untuk anak usia dini, tahap sensori motor. Pembelajaran ini dilakukan melalui permainan yang melibatkan indera. Sementara untuk anak usia 11 tahun ke atas, yaitu dengan tahap operasional formal, pada pembelajaran dapat melibatkan abstrak dan konsep-konsep ilmiah. Lalu yang kedua adalah dari Jerome Brunner. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa dapat diajak melakukan eksperimen untuk memahami konsep fisika atau biologi. Jadi tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga melakukan eksperimen secara langsung. Next. Selanjutnya ada dari David Ausubel. Guru akan membahas tentang sistem peredaran darah, lalu memberikan ringkasan tentang apa itu sistem peredaran darah dan bagaimana cara kerjanya. Dan diharapkan siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada tentang tubuh manusia, sehingga mereka lebih mudah memahami dan mengingat materi. Selanjutnya ada dari Robert. Guru menjelaskan konsep perkalian dengan menggunakan media yang sederhana seperti menghitung jumlah permen dan dibagi menjadi 4 kelompok. Sehingga murid dapat memahami konsep perkalian dengan lebih baik karena menggunakan media yang konkret. Selanjutnya ada contoh penerapan teori konstruktivistik. Siswa diminta untuk mengerjakan proyek yang menuntut mereka untuk menemukan solusi dari masalah nyata. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengeksplorasi dan menyusun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang mereka alami selama proyek. Sebagai contoh, siswa diminta membuat model ekosistem. Dalam prosesnya, siswa harus mencari tahu bagaimana komponen-komponen ekosistem saling berinteraksi. Kemudian membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan eksplorasi dan penelitian yang mereka lakukan. Next. Kesimpulannya,
Yang pertama, teori belajar konstruktivistik menekan pada partisipasi aktif di mana siswa membangun makna berdasarkan pengalaman dan pemahamannya mereka sendiri. Maka, dalam hal ini dapat meningkatkan daya imajinasi, daya pikir, dan kemampuan bekerja sama. Lalu yang kedua, dalam teori kognitif belajar adalah proses mental yang melibatkan interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah selesai sudah penjelasan dari kami. Berikut ini adalah beberapa sumber yang kami ambil dalam penjelasan materi kali ini. Ada 4 sumber. Nah, selesai sudah penjelasannya. Kami harap teman-teman dapat memahami mengenai materi teori belajar konstruktivistik dan teori belajar kognitif. Harapannya materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Saya ucapkan juga mohon maaf apabila ada kekurangan seperti kurangnya pembahasan yang baik, penjelasan yang baik sehingga dapat membuat kebingungan. Saya juga ucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.